Purwadika. Hari ini kita bakal ngobrol bersama salah satu student job connector web and mobile development. Kita bakal tanya-tanya gimana sih pengalaman dia belajar secara online di Purwadika. Nah, kita langsung coba tanya aja yuk. Hai Ansor. Halo Mbak. Oke, Ansor ini sekarang lagi mengikuti program job connector web and mobile development di Purwadika ya? Ya, benar Mbak. Nah, boleh perkenalan diri dulu nggak nih? Sebelum kamu mengikuti program Job Connector ini, kegiatan kamu tuh apa sih? Oke, perkenalkan saya Ansor. Sebelumnya saya sebagai karyawan swasta di Jakarta yang bukan berlatar belakang dari dunia IT banget lah sebelumnya gitu ya. Terus karena pandemi ini kerjaan saya tuh gak bisa yang dikerjain dari rumah gitu. Terus saya juga agak parno gitu karena waktu itu pas awal-awal pandemi di Jakarta yang heboh banget kasusnya gitu ya. Nah, saya putusin untuk resign dari perusahaan saya. Nah, selama nganggur gitu ya, saya ketemu temen yang kebetulan dia kerja di startup. Nah, heran gitu sama teman-teman saya yang kerja di startup, dia bisa enjoy aja gitu kerja padahal lagi pandemi gini gitu ya, bisa kerjain di rumah atau remote. Saya tanya, bukan dari lulusan IT bisa nggak sih masuk ke dunia IT gitu kan? Kata dia, bisa banget. Gimana caranya? Kata aku tuh ya. Terus katanya tuh ikut bootcamp aja. Kalau rumah saya di Bandung, nyari-nyari bootcamp di Bandung tuh emang lumayan tricky sih, gak segampang di Jakarta gitu ya. Dapatlah Purwadika yang sekaligus bisa nyalurin kerja gitu. Nah itu juga sih yang saya cari, yang bisa sekaligus nyalurin kerja. Soalnya saya bukan dari background IT, takutnya kalau misalkan saya ikut bootcamp online yang bukan gak jelas ya, tapi gak bisa nyalurin kerja, nah saya ntar bingung juga pas udah lulus gitu sih Mbak. Oke. Oh ya, sebelumnya kamu tuh kerja di bidang apa ya? Saya kerja di bidang finance Mbak, internal audit. Finance. Oh, oke. Itu berarti keputusan kamu untuk resign tuh sebenarnya keputusan yang besar banget ya, karena istilahnya audit itu kan istilahnya mungkin jenjang karirnya juga bagus nih, tapi kamu memutuskan untuk resign dan akhirnya ikut program di Purwadika. Apa sih hal yang selain melihat teman kamu tadi tuh yang kerja di startup, terus dia tetap bisa bekerja secara remote, hal lain apa sih yang bikin kamu mantep nih, oke, mau belajar web and mobile development deh gitu? Saya lihat gitu ya, sekarang teknologi udah makin canggih gitu ya, udah makin maju Ya, dari tahun ke tahunnya. Terus saya agak ngeri juga sih kalau misalkan saya gak ngikutin arus teknologi ini gitu ya, pasti cepat atau lambat digantiin mesin. Nah, kebetulan background saya bukan dari IT, bidang saya juga bukan dari IT. Terus saya masih muda juga, saya takut 10 tahun ke depan kerjaan saya bakal diganti sama mesin gitu kalau misalkan saya gak ikut arus si teknologi ini gitu Mbak. Oke, berarti kamu sadar banget bahwa kedepannya orang-orang yang bisa menggunakan teknologi dengan baik itu bakal punya jenjang pekerjaan yang baik ya. Nah itu Mbak, dan kita gak tahu ke depannya kayak gimana kan. Ya, betul-betul. Berarti memang kita harus mempersiapkan diri terus upgrade skill gitu ya. Nah gitu Mbak. Oke. Nah, Ansor, ketika kamu daftar kelas di bulan Juni ini, kamu ikut yang program bulan Juni kan ya? Ya, bulan Juni. Ya, ketika kamu daftar nih di Purwadika bulan Juni, kamu udah tahu dong kalau program di Purwadika itu berjalan secara online. Nah, itu sempat mengurangi niat kamu nggak sih? Kayak, aduh efektif nggak ya belajar secara online itu? Sebenarnya ada plus minusnya sih Mbak ya, kalau misalkan online sama offline gitu. Tapi kebetulan sekarang kan posisinya lagi pandemi gitu kan. Nah, kalau misalkan dipaksain offline gitu misalkan ya, dipaksain offline, pikiran kita juga jadi gak fokus ke belajar gitu. Jadi was-was ya? Was-was gitu, datang ke rumah gitu kan. Ada orang tua, aduh harus mandi dulu, harus apa dulu kan. Jadi serba takut lah. Jadi pikiran kita tuh gak ke belajar gitu. Kalau misalkan online kayak gini agak bantunya. Yang pertama, waktu kita bisa mangkas waktu dari perjalanan dari rumah ke tempat kursus gitu ya, ke Purwadikanya. Terus ya kita juga bisa lebih dekat sama keluarga lah gitu kan. Terus ya pikiran kita tentang si pandemi ini jadi agak sedikit berkurang sih gitu Mbak. Soalnya ya kita gak terlalu banyak ketemu orang gitu Mbak. Betul. Oke, tapi sejauh ini kamu belajar online gimana nih?
efektifkah gitu? Kalau sejauh ini sih kebetulan di Purwadika sendiri metode belajar online-nya bukan yang liatin video aja gitu Mbak ya, tapi si mentornya juga gercep banget jawab respon kalau misalkan kita lagi nanya. Bahkan kalau misalkan kita lagi stuck gitu jam 8 malam, jam 9 malam, saya WA masih suka balas gitu Mbak. Ya enak banget lah gitu. Jadi kita juga gak nunggu besok dapet solusinya, enggak gitu. Enak banget lah gitu. Oke, jadi memang ada mentoring yang fokus banget ya bantu kamu belajar, gak cuma nonton video gitu. Ya, dan Mbak. kalau di Purwadika setelah kelas kan ada video rekamannya juga ya, jadi kamu bisa ngulang belajar lagi sendiri gitu kan. Ya, Oke, nah Ansor, di luar sana nih banyak sebenarnya teman-teman yang mungkin pingin upgrade skill juga nih kayak kamu, pingin punya skill baru di bidang digital dan teknologi. Cuman masalahnya mereka itu masih ragu karena belajarnya secara online nih. Mereka masih bertanya-tanya nih ke kita, kira-kira efektif nggak ya belajar secara online ini? Masih ada yang nunggu offline, cuman kan kita nggak tahu ya bisa kapan kembali offline itu. Nah, kalau dari kamu nih, kamu punya tips nggak untuk teman-teman yang mungkin masih ragu belajar digital secara online gitu? Sebenarnya kita harus biasain belajar secara digital ya, soalnya kedepannya juga belajar teknologi itu gak hanya sebatas di Purwadika lulus, enggak, tapi kedepannya juga dia terus belajar. Nah itu kebanyakan course-nya course online kan gitu ya. Jadi ya kita harus, kalau kita mau terjun di bidang teknologi, ya harus biasain belajar online gitu, harus biasain belajar lihat orang tutorial di video-video gitu. Gak hanya ngandelin offline doang. Kalau misalnya kita ngandelin offline doang, ya ketinggalan jauh banget sama yang lain gitu Mbak. Betul. Kalau misalkan sekarang masih ragu gitu online, coba-coba dulu gitu, belajar online kayak gimana sih belajar online yang biasanya tuh cuma lihat video doang gitu ya, video di YouTube atau video di platform lain, tapi di Purwadika tuh enggak gitu Mbak. Jadi ada kayak kalau misalkan udah selesai sesi kelas, ada yang masih error, terus mentornya mau share screen gitu ya, mau Zoom, ya bisa-bisa aja gitu, sangat welcome gitu sih enaknya Mbak. Jadi waktu kalau misalkan offline mungkinnya dari pagi sampai sore, waktu sama mentor tuh kalau misalkan online ini itu sampai malam juga gas-gas aja gitu Mbak. Oke. Tadi aku setuju sih sama kamu, maksudnya kita di sini kan mau belajar digital ya, mau belajar skill digital, tapi kalau misalkan belajarnya aja masih ragu secara digital, gimana kita nanti mau kerja di bidang digital itu sendiri gitu kan. Ya betul, aku setuju banget. Oke Ansor, seperti yang tadi kamu udah bilang nih, bahwa di Purwadika setelah kamu lulus kan kamu bakal disalurkan bekerja ke hiring partner Purwadika. Nah, kamu kira-kira bakal lulus di bulan apa nih? Perkiraan sih di bulan November awalan ya, kayaknya sih bulan November awal ya. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih? Yakin nggak bisa dapat kerja saat pandemi? Ya harus yakin lah Mbak. Harus yakin ya? Harus yakin bisa. Oke Ansor. Thank you banget insight-nya, jawabannya hari ini, sharing-sharingnya. Semoga sharing-sharing kamu hari ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain nih yang masih ragu untuk belajar online di Purwadika. Iya Mbak. Oke, thank you Ansor. Sama-sama. Betul banget nih yang dikatakan oleh Ansor. Ketika kamu ingin belajar dan bekerja di dunia digital, kamu harus terus bisa beradaptasi. Salah satunya adalah dengan belajar secara online. Nah, Ansor dan teman-teman Purwadika lainnya sudah membuktikan bahwa belajar secara online tetap dapat berjalan secara efektif. Mulailah bergabung bersama program Job Connector Purwadika, dan setelah lulus, kamu akan bisa dapat kerja saat pandemi.